يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal yang memudahkan kita untuk bisa hadir di majelis ilmu yang mulia ini, yang insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan bahasan kita dari kitab Khudh Aqidataka Minal Kitabi wa Sunnati Sahihah. Ambillah akidah anda dari Al-Quran dan sunnah yang sahih. Pembahasan kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah masuk pada fasal bahasan tentang tawassul dan meminta syafaat. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, at-tawassulu wa talabu syafa'ati. Tawassul dan meminta atau mencari syafaat. Bahasan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah merupakan salah satu bahasan yang harus diketahui oleh seorang muslim. Mengingat yang namanya tawassul bukan sesuatu yang baru. Mengingat yang namanya tawassul adalah perkara yang sering kita dengar, sering kita lihat bersama. Dan tawassul itu sendiri merupakan salah satu dari ajaran agama kita yang mulia. Dibawakan bahasan ini setelah dijelaskan kepada kita panjang lebar tentang syirik besar dan syirik kecil oleh beliau al-muallif rahimahullahu ta'ala, agar kita mengetahui hakikat tawassul yang menjadi ajaran Islam dan mengetahui tawassul yang dalam tanda kutip dilarang oleh agama kita. Karena ini imma akan masuk kepada kategori kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah masuk pada kategori perkara baru dalam agama. Berbicara tentang tawassul itu sendiri ma'asyiral muslimin, dijelaskan oleh para ulama kita bahwasannya dia itu adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terlihat jelas dari beberapa firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya firman-Nya Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman,
bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah, yakni bertawassul, satu perantara yang bisa mendekatkan diri kalian kepadanya subhanahu wa ta'ala. Dan makna tawassul itu adalah seorang hamba mencari sarana, mencari perantara menuju Allah dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang mulia ini sangat jelas sekali memerintahkan kepada hamba-hamba yang beriman untuk mencari wasilah, perkara-perkara yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pula ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian diperintahkan untuk mencari wasilah, wabtaghu ilaihil wasilah. Itu menunjukkan bahwa salah satu bentuk takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang harus diwujudkan oleh seorang mukmin adalah mencari wasilah menuju Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka mendekatkan diri kepadanya. Jelas tawassul adalah perkara yang Allah perintahkan. Jelas bahwasanya tawassul adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidaklah ibadah dikatakan ibadah melainkan perkara itu merupakan perkara yang dicintai, diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita mengetahui perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah? Ketika Allah memerintahkannya. Maka itulah ibadah. Dan tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada perkara yang Allah murkai. Ketika mengatakan wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah menuju Allah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka berarti perbuatan tawassul ini adalah perbuatan yang Allah cintai. Dan itulah ibadah. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah. Artinya mereka itu, dan Allah berbicara tentang orang-orang saleh dari kalangan para nabi dan para pengikutnya sebelum umat Islam ini. Mereka itulah orang-orang yang berdoa kepada Allah. Mereka mencari satu wasilah, satu perantara yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah. Satu sama lain saling berlomba-lomba. Manakah di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmat Allah dan takut akan azab Allah? Ayat ini ketika Allah memuji mereka orang-orang saleh sebelum umat Islam ada, terkait dengan perbuatan ibadah mereka yang bertawassul kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini menunjukkan bahwasanya tawassul adalah perkara yang terpuji. Tawassul adalah ibadah yang menjadi kebiasaan orang-orang saleh di zaman dahulu dari kalangan para nabi dan para rasul, serta mereka orang-orang yang mengikuti utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tawassul kita meyakini dan kita mengimani bahwasannya dia adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berbicara tentang ibadah,
Berarti dalam masalah ini semuanya harus dilandaskan pada dalil syar'i. Pembicaraan kita tentang tawassul dengan berbagai macam seluk-beluknya itu harus dibangun di atas dalil syar'i. Karena ini adalah ibadah. Tidak boleh seorang di antara kita berbicara tentang tawassul berdasarkan hawa nafsu dia. Tidak boleh di antara kita berbicara tentang tawassul berdasarkan apa yang menjadi warisan turun-temurun nenek moyang kita. Tidak boleh. Karena ini adalah ibadah. Dan ibadah harus dibangun di atas ilmu. Qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah firmankan dan apa yang disabdakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini landasan yang harus kita fahami bersama. Ketika kita meyakini tawassul adalah ibadah, berarti harus dibangun di atas dalil syar'i. Dibangun di atas firman Allah Al-Quran dan sabda Rasulullah, hadis-hadis Nabi yang sahih. Baik. Pada soal pertama yang disampaikan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, bimadza natawassalu ilallah. Ketika kita sudah meyakini tawassul adalah ibadah dan kita memahami bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk bertawassul, mencari wasilah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pertanyaannya, dengan apa kita bertawassul kepada Allah? Dengan perkara apa yang nanti kita jadikan sebagai perantara supaya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita sedang diuji oleh Allah dengan ujian yang luar biasa. Kita juga sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di sepanjang malam dan siangnya. Namun tak kunjung ujian itu hilang. Maka barangkali di antara kita ingin supaya dihilangkan ini ujian, dia meminta kepada orang soleh yang masih hidup supaya didoakan agar ujiannya ini diangkat oleh Allah. Kita katakan, orang tadi yang ditimpa ujian, ketika dia meminta seorang ahli ilmu, orang yang saleh, orang yang bertakwa, yang masih hidup, supaya didoakan agar ujiannya dihilangkan oleh Allah, ini namanya tawassul. Mengambil perantara dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah supaya doanya itu dikabulkan, keinginannya itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan perkara apa kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala? Beliau mengatakan, al-jawab, at-tawassulu minhu jaizun wa mamnu'un. Perlu kita ketahui bahwasannya tawassul itu ada dua macam. Tawassul yang dibolehkan, disyariatkan, dan yang kedua adalah tawassul yang dilarang. Yang pertama jaizun masyru'un, dibolehkan, disyariatkan. Dan yang kedua adalah mamnu'un mahdzurun, yang dilarang dan diharamkan. Dan masing-masing ini tentu seperti yang kita sampaikan di awal, itu harus dilandasi dengan dalil syar'i. Harus dilandasi dengan dalil syar'i. Beliau mengatakan, at-tawassulul jaiz wal matlubu huwa at-tawassulu bi asma'illahi
wa sifatihi. Tawassul yang boleh, tawassul yang disyariatkan, tawassul yang diminta oleh agama kita adalah tawassul dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Tawassul dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita melakukan tawassul dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika kita berdoa, kita minta rizki kepada Allah, maka kita sebut nama Allah, Ya Razzaq, wahai zat pemberi rizki, urzuqni rizqan halalan tayyiban mubarakan, karuniakan kepada aku rizki yang halal yang baik yang engkau berkahi. Ketika kita terjatuh dalam gubangan dosa dan maksiat, kita hendak minta ampun kepada Allah, maka kita menyebut nama Allah, Ya Ghaffar, wahai zat yang maha pengampun, Ya Tawwab, wahai zat yang menerima taubatnya seorang hamba. Ampuni aku, terima taubatku. Di setiap kita berdoa, ketika kita menghadirkan nama Allah untuk meminta apa yang kita inginkan, rizki, kita menyebutnya Razzaq, dosa kita diampuni, kita menyebut dalam doa kita Ghaffar, taubat agar diterima oleh Allah, kita menyebut nama Allah Tawwab, dan seterusnya. Maka inilah yang dibenarkan dalam agama kita di dalam bertawassul dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, boleh tidak kita menyebut nama atau sifat selain nama dan sifat Allah? Jawabnya, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Sekali lagi kita katakan, perkara ini adalah ibadah dan harus dibangun di atas dalil syar'i. Karena Allah mengatakan, walillahil asma'ul husna fada'uhu biha. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang indah, asma'ul husna. Yang kita semua sudah pada tahu, ya, yang biasa kita lihat, kita baca dengan 99 Asmaul Husna. Walaupun dalam hal ini nama-nama Allah tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, demikian pula disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya, bukan berarti itu adalah nama-nama yang hanya dimiliki oleh Allah. Ada nama-nama Allah yang tidak dikhabarkan kepada nabinya dan juga kepada hamba-hambanya. Dibuktikan dengan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdoa dan menyebut dengan doanya itu sebuah lafaz yang menunjukkan nama Allah tidak terbatas. Awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau dengan nama-nama yang engkau sembunyikan, tidak engkau khabarkan kepada hamba-hamba engkau dalam ilmu ghaibmu. Kepunyaan Allah lah asmaul husna, fada'uhu biha, maka mintalah, berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Kata para ulama, ayat ini menunjukkan bahwasannya ketika seorang hamba, seorang muslim mukmin di dalam dia berwasilah kepada Allah, hendaknya dia berwasilah dengan nama dan sifat-sifatnya. Adapun selain nama dan sifat Allah, yakni selain nama Allah dan sifat-sifat Allah, maka ini tidak dibolehkan. Sekalipun itu nabi, sekalipun itu malaikat Allah,
Sekalipun itu adalah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun itu adalah malaikat Jibril yang paling dekat dan paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Tidak boleh seorang di antara kita mengatakan dengan menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta rezeki. Demikian pula tidak boleh menyebut nama malaikat-malaikat Allah tertentu di dalam dia meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah kepadanya apa itu wasilah. Seperti yang kita sampaikan di atas. Kemudian beliau mengatakan, wal amalis salih, dan dengan amal saleh. Dan dengan amal saleh. Dan ini tawassul yang kedua yang dibolehkan oleh agama kita. Yang pertama tadi adalah dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi pernah mengatakan, as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Saya berdoa meminta kepada engkau dengan setiap nama yang engkau miliki. Dan ini merupakan penggalan hadis Nabi yang menunjukkan bahwasannya beliau bertawassul dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dengan amal saleh. Dengan apa amal? Amal saleh. Apa dalilnya dalam masalah ini? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar seorang penyeru yang mengajak kami untuk beriman. Lantas kami pun mengambil seruannya, menerima seruannya, dan kami beriman kepada Engkau. Fa'amanna. Kemudian Allah melanjutkan, Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami. Hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik. Ayat ini ada dua potong. Yang pertama berbicara tentang tawassul dengan amal saleh. Yang kedua panjatan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ketika dia mengatakan, innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Amal saleh yang ia jadikan sebagai wasilah itu apa? Keimanan pada hatinya, pada dirinya. Ketika dia mendengar adanya penyeru yang mengajak untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala. Maka keimanan yang ada pada hatinya, setelah sebelumnya dia berada di atas kesesatan dan kegelapan, ini adalah amal saleh. Keimanan adalah amal saleh. Dan ini Allah mengajarkan kepada kita bagaimana cara bertawassul yang benar. Selain dengan nama dan sifat Allah, yaitu dengan amal saleh. Dan keimanan merupakan salah satu bentuk dari amal saleh. Apa yang diminta pada potongan yang kedua, dikatakan, ampunilah dosa kami, hapuskanlah kesalahan kami, dan wafatkan kami bersama orang-orang yang baik. Berdoa meminta kepada Allah
dengan berwasilah dengan apa? Amal saleh keimanannya tadi. Dan ini adalah dalil yang membolehkan seorang mukmin itu bertawassul dengan amal saleh dia. Dalil yang kedua adalah kisahnya mereka para pemuda yang terjebak dalam sebuah gua, yang tidak bisa keluar melainkan dari izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka di dalam, masing-masing mereka bertawassul, berdoa dengan bertawassul melalui amal-amal saleh mereka. Maka ketika doa mereka dipanjatkan kepada Allah, dengan mereka bertawassul dengan amal-amal saleh yang pernah mereka lakukan dahulu, maka Allah membukakan itu gua sehingga mereka keluar. Dan ini merupakan riwayat yang sahih, hadis yang sahih yang dijadikan dalil kata para ulama akan bolehnya bertawassul dengan amal saleh. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada firman-Nya tadi, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah menuju Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dengan menukil ucapan Qatadah, ay taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal amali bima yurdihi. Mendekatlah kalian kepada Allah dengan apa? Dengan ketaatan kepadanya. Wal amal bima yurdi, dan dengan amal yang Allah ridhai. Pada ayat wabtaghu ilaihil wasilah dijadikan dalil dari sisi penafsirannya, yaitu dekatkan diri kalian kepada Allah melalui ketaatan dan amal yang Allah ridhai, dan itu adalah amal saleh. Sehingga amal saleh adalah salah satu dari beberapa bentuk tawassul yang dibolehkan dan disyariatkan dalam agama kita. Kemudian juga dibawakan oleh beliau rahimahullahu taala ucapan Nabi atau sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabatnya yang ketika itu dia berharap meminta kepada Rasulullah agar didoakan supaya dia nanti di surga bisa dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bisa menyertai beliau. Maka kata Nabi, a'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Bantulah aku atas dirimu dengan memperbanyak sujud. Artinya dengan memperbanyak salat, dan salat itu adalah amal saleh. Mendekatkan diri kepada Allah dengan amal saleh seperti salat atau yang semisalnya, ini merupakan bentuk tawassul juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di sini kita tambahkan di antara bentuk tawassul yang lain, yang ketiga, dan ini tidak disebutkan oleh al-muallif dalam kitabnya, yaitu doanya orang saleh yang masih hidup. Doanya orang saleh yang masih hidup. Apa dalilnya? Dalilnya adalah kisahnya para sahabat. Di zaman kekhilafah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardah. Ketika mereka diuji oleh Allah, ditimpa paceklik yang berkepanjangan, maka mereka bertawassul
dengan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abbas. Yang bernama siapa? Abbas. Bapaknya Abdullah bin Abbas. Abbas bin Abdul Muttalib. Ya. Bahkan di dalam sebuah riwayat Khalifatul Rashid Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu, dia mengatakan, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fatasqina wa inna natawassalu bi'ammi nabiyyina fasqina. Ya Allah, sesungguhnya kami dahulu bertawassul kepada Engkau dengan nabimu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup. Fataskina, lantas Engkau pun menurunkan hujan kepada kami. Wa inna natawassalu bi'ammi nabiyyina fasqina, dan sesungguhnya kami sekarang bertawassul kepada Engkau dengan paman Nabi, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib tadi. Fasqina, maka turunkan hujan kepada kami. Ini menunjukkan, kata para ulama, bahwasannya bolehnya seorang bertawassul dengan doanya orang saleh yang masih hidup. Abbas masih hidup pada waktu itu. Kemudian di antara bentuk tawassul yang lain, yang keempat berarti ya, adalah tauhid. Adalah tauhid. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan kisahnya Nabi Yunus alaihi salam. Maka Allah katakan, fanada fil dhulumati alla ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka dia, yaitu Yunus, ketika dia dimakan oleh ikan hiu, ya, dia meminta, menyeru Allah fil dhulumat, di dalam perut hiu itu, ya, di dalam perut hiu. Dengan apa yang ia katakan? Allah ilaha illa anta, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali Engkau. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Kata para ulama kita, ayat ini menunjukkan bentuk tawassul yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan tauhid yang dilakukan oleh seorang hamba. Nabi Yunus, dia berdoa kepada Allah dengan menyebutkan kalimat tauhid, dengan keimanan dan dengan tauhid yang ada pada dirinya. Maka ini menunjukkan tawassul yang dibolehkan ketika seorang hamba berdoa kepada Allah dengan bertawassul melalui tauhidnya. Kemudian di antara bentuk yang lain dari tawassul yang dibolehkan adalah al-i'tirafu bidzam, mengakui dosa, kesalahan yang dia perbuat. Dalilnya ada ucapan Nabi Yunus tadi, ketika dia berdoa kepada Allah, alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Yang berarti dia mengakui akan dosa dan kesalahan yang ia lakukan. Ketika dia meninggalkan kaumnya sudah sulit diatur, ya,
Maka Allah Subhanahu wa taala berikan satu pelajaran kepadanya. Dan dia mengakui kesalahan itu. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala yang lain yang menghikayatkan tentang ceritanya Musa alaihi salam. Dia mengatakan, qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfaralah innahu huwal ghafurur rahim. Ketika Musa berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku. Ketika dia membunuh salah seorang pemuda Kipti. Sesungguhnya aku telah menzalimi diriku, maka ampunilah aku. Kata Allah, faghfaralah. Lantas Allah pun mengampuninya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Al-i'tiraf bidzam. Mengakui perbuatan dosa dan kesalahan ia lakukan. Merupakan salah satu bentuk tawassul pula kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah izharud dha'fi wal hajati wal iftiqar ila Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita bertawassul dengan menampakkan kelemahan yang ada pada diri kita. Menampakkan kebutuhan kita akan Allah. Kemiskinan yang kita miliki. Dan itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ketika menghikayatkan nabinya yang mulia Ayyub alaihissalam. Dia mengatakan, anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya aku telah ditimpa berbagai macam mara bahaya, kejelekan, keburukan, yaitu sakit yang ia alami, yang manusia pada berlari darinya. Maka di sini dia menampakkan kelemahan dia, ketidakberdayaan dan kemampuan dia atas apa yang ia alami ini. Dia menunjukkan kebutuhan dia akan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia bertawassul dengan menampakkan kelemahannya, butuhnya dia kepada Allah. Sampai-sampai dia mengatakan, wa anta arhamur rahimin, dan engkaulah adalah zat yang paling penyayang dari yang lainnya. Kata para ulama kita, ini juga merupakan salah satu bentuk tawassul yang disyariatkan dalam agama kita. Berarti ada berapa Bapak Ibu sekalian? Yang pertama apa? Bertawassul dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bertawassul dengan amal saleh. Yang ketiga, bertawassul dengan orang saleh, doanya yang masih hidup. Yang keempat, dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, dengan penyesalan atas dosa yang kita lakukan. Dan yang keenam, dengan menampakkan kelemahan kita, kefakiran kita, dan butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tawassul yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah masuk waktu salat. Kita azan dulu, habis itu kita lanjut sebentar. Dan di antara bentuk tawassul yang merupakan salah satu cabang atau bentuk dari amal saleh adalah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh beliau, wa yajuzu tawassulu bi hubbina wa hubbillah lirrasuli wal awliya. Dibolehkan pula hukumnya kecintaan kita ya kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada mereka orang-orang saleh, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tentu hal ini ketika kita melihat hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Atau kama qala Nabi alaihi salatu wasallam.
Tidaklah sempurna seorang hamba, keimanan seorang hamba, sampai dia benar-benar mencintaiku, melebihi cintanya kepada dirinya, kepada bapaknya, kepada anaknya, maupun semua manusia. Ini menunjukkan bahwasannya cintanya seorang mukmin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu perkara yang diperintahkan. Dan itu menunjukkan ibadah. Mahabbah dalam bahasa disebut dengan mahabbah. Kecintaan seorang hamba kepada Allah, kecintaan seorang hamba kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang merupakan mahabbah ini merupakan amal saleh, yaitu amalan hati. Seperti bertawakal, seperti berharap. Itu termasuk salah satu dari amalan-amalan hati. Dan itu adalah ibadah. Ketika seorang hamba dia bertawassul kepada Allah dengan cintanya dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka ini dibolehkan. Ini dibolehkan karena termasuk tawassul dengan amal saleh. Jika ada yang bertanya, kalau begitu Ustadz, boleh dong kita bertawassul kepada Allah dengan kedudukan Rasulullah di sisi Allah? Boleh tidak? Kalau yang pertama cinta kita kepada Rasulullah kita jadikan sebagai bentuk tawassul kita kepada Allah, itu boleh. Maka apakah dibolehkan juga ketika kita bertawassul kepada Allah dengan satu tempat, satu manzilah, satu kedudukan Rasulullah di sisi Allah? Yang biasa diistilahkan dengan jah, bijahin Nabi. Boleh atau tidak Bapak Ibu sekalian? Jawabnya tidak boleh. Duh, apa bedanya? Jelas perbedaan sangat terang sekali. Kalau yang tadi kecintaan kita kepada Rasulullah itu adalah amal saleh, amal hati, perbuatan batin. Dan itu adalah ibadah. Maka dibolehkan. Sedangkan kedudukan Nabi, apakah itu termasuk amal saleh? Tidak. Bukankah di sana ada sebuah riwayat Ustaz yang menjelaskan bahwasannya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebagaimana penuturan mereka, ya, idza sa'altumullaha fas'aluhu bijahi fa inna jahi 'indallahi 'azim. Jika kamu meminta kepada Allah, maka mintalah kepadanya dengan bertawassul melalui kedudukanku, jahku, ya, manzilahku di sisi Allah. Karena sesungguhnya kedudukanku itu besar sekali di sisi Allah. Bukankah ada riwayat yang mengatakan demikian? Maka kita mengatakan sebagaimana ucapan para ulama kita, fahuwa hadithun makdzubun laisa fi syai'in min kutubil muslimin allati yu'tamadu 'alaiha. Ini adalah hadis yang dusta. Riwayat tadi yang mengatakan jika kamu minta Allah, maka mintalah kepadanya melalui jahku, kedudukanku di sisi Allah karena kedudukanku itu besar sekali. Maka ini hadis yang dusta. Tidak diriwayatkan oleh para ulama di kitab-kitab mereka yang menjadi rujukan kaum muslimin. Wala dzakarahu ahad min ahli ilmi bil hadis, dan mereka para ahli ilmu, para ahli hadis tidak menyebutnya ini sebagai hadis Nabi. Melainkan apa? Ucapan-ucapan manusia yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan hadis Nabi. Dan ini merupakan salah satu bentuk tawassul yang dilarang. Kalau yang pertama tadi jelas sekali. Ya, ada berapa bentuk tadi? 6. Nah, sekarang disampaikan oleh beliau di antara bentuk tawassul yang dilarang. Ya, at-tawassulul mamnu', tawassul yang dilarang, huwa du'aul amwat. Berdoa kepada orang yang sudah meninggal dunia. Gak boleh Ustaz. Bukankah mereka butuh doa? Perlu kita bedakan antara berdoa kepada orang meninggal dunia dengan berdoa untuk orang meninggal dunia. Kalau berdoa untuk orang meninggal dunia, artinya kita mendoakan kebaikan. Ya Allah, ampunilah dia.
kuatkanlah dia di dalam menjawab pertanyaan malaikat. Tetapkanlah hati dia, rahmati dia, ampuni dosa-dosanya. Boleh. Kita mendoakan untuk orang sudah meninggal dunia, itu boleh. Tapi kalau kita berdoa kepada orang yang sudah meninggal dunia dalam rangka bertawassul tadi, maka ini tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruk." Janganlah kamu menyeru kepada selain Allah siapa-siapa yang tidak bisa mendatangkan kemudaratan kepadamu, tidak bisa mendatangkan manfaat kepadamu. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Jika kamu melakukan hal itu, maka ketika itu kamu termasuk orang-orang yang zalim. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan itulah kesyirikan. Dan itulah apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengatakan, "Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum." Dan mereka orang-orang jahiliyah dahulu, mereka beribadah kepada selain Allah yang notabene tidak bisa mendatangkan mudarat dan tidak bisa mendatangkan manfaat. Maka hal ini jelas sekali. Berdoa kepada orang yang sudah meninggal dunia, siapapun dia, apakah wali Allah misalnya, orang saleh atau siapapun, atau bahkan kepada Nabi kita sendiri, artinya kita berdoa meminta kepada Rasulullah SAW yang sudah meninggal dunia, maka ini tidak boleh hukumnya. Allah melarang kita untuk meminta, untuk berdoa kepada siapa-siapa yang tidak bisa mendatangkan manfaat maupun mudarat. Dan mereka orang-orang musyrikin jahiliyah dahulu, tidaklah mereka berdoa melainkan kepada orang saleh yang sudah meninggal dunia, yang mereka wujudkan dalam bentuk berhala-berhala mereka. Lata namanya di antara berhala mereka. Siapa itu Lata? Adalah orang saleh yang dulunya suka ngasih sedekah kepada orang haji. Yang biasa membuat roti yang kemudian dibagi-bagikan kepada kaum haji. Dan masuk ke dalamnya pula adalah meminta syafaat kepada orang yang sudah meninggal dunia. Apa dalil larangannya? Firman Allah di atas. Ketika Allah menyampaikan wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka beribadah kepada selain Allah, kepada sesuatu yang tidak bisa mendatangkan mudarat bagi mereka maupun manfaat, dan mereka itu justru malah meyakini orang-orang saleh sudah meninggal dunia itu adalah nanti yang bisa menjadi syafaat bagi kami, memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Maka kata Allah, sebagai bentuk bantahan kepada mereka orang musyrikin yang meyakini hal tersebut, qul atunabbi'una bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Katakan, apakah kalian hendak mengkhabarkan kepada zat yang tidak tersembunyi darinya sesuatu yang apa di langit dan di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari perkara yang mereka sekutukan dengannya. Dan ayat ini jelas sekali menunjukkan bagaimana Allah membantah mereka keyakinan orang-orang jahiliyah dahulu yang menjadikan orang-orang saleh sudah meninggal dunia sebagai objek wasilah mereka dalam mendekatkan diri kepada Allah, atau menjadikan mereka sebagai pemberi syafaat tanpa ada pembenaran dalam syariat. Kemudian beliau mengatakan, wa talabul hajati minhum, dan di antara bentuk tawassul yang dilarang adalah meminta kepada orang yang sudah meninggal dunia supaya hajat-hajatnya itu ditunaikan. Ya.
Tidak minta kepada Allah, tapi dia minta kepada orang yang sudah meninggal dunia. Kita ini yang masih hidup, gak ada jaminan kalau doa kita itu terkabul. Kita ini yang masih hidup, banyak dosanya. Maka gak mungkin kita langsung doa minta sama Allah. Jelas gak mungkin akan dikabulkan. Tapi kita butuh perantara nih. Siapa? Orang yang sudah dijamin kesolehannya sudah meninggal dunia. Itulah pemikiran orang dahulu. Pemikiran masyarakat jahiliyah yang ditentang keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mengkiaskan hubungan antara manusia dengan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Loh, kita saja loh manusia, kalau mau ketemu sama orang yang petinggi itu saja harus ada perantaranya kok, apalagi kita sama Allah yang masih banyak dosanya. Maka ini analogi yang batil. Dan itu yang ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Allah dia mengatakan, "Wa idza salaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani." Apabila hambaku bertanya tentangku, maka jawablah aku ini dekat. Aku pasti mengabulkan doanya hambaku. Idza da'ani, apabila dia meminta kepadaku, berdoa kepadaku. Kata para ulama, ini tidak membutuhkan wasilah. Artinya doanya seorang hamba yang dipanjatkan langsung kepada Allah, itulah doa yang disyariatkan. Tidak butuh adanya perantara, apalagi orang sudah meninggal dunia tadi. Kama huwa waqi'un al-yaum, kata beliau, sebagaimana hal ini terjadi pada zaman kita sekarang. Wa huwa syirkun akbar, kata beliau. Berdoa kepada orang yang sudah meninggal dunia, kepada orang yang sudah meninggal dunia, siapapun dia, dan meminta supaya hajat-hajatnya ditunaikan. Ya, dengan bertawassul kepada mereka, maka hukum secara umum, secara mutlak termasuk perbuatan syirik besar. Tentu kita masih ingat dalam penjelasan masalah hukum. Hukum secara mutlak, yaitu hukum perbuatan, itu berbeda dengan hukum secara khusus dan berbeda dengan hukum pelaku. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Maka janganlah kamu menyeru, berdoa kepada selain Allah, siapa-siapa yang tidak bisa mendatangkan manfaat maupun madarat. Jika kamu lakukan, maka sesungguhnya kamu ketika itu termasuk orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditambahkan oleh beliau, di antara bentuk tawassul yang terlarang pula adalah tawassul dengan kedudukan Nabi, manzilah Nabi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita sampaikan dan kita singgung di atas tadi, dengan adanya riwayat yang disangka hadis, akan tapi itu bukan hadis. Ya, akan tapi itu adalah ucapan dusta atas nama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hal ini kata al-muallif rahimahullahu taala, ini merupakan perkara baru dalam agama. Seorang dia ketika bertawassul dengan jahnya Rasulullah, kedudukan tadi, ya, selain ini tawassul yang terlarang ini juga merupakan perkara baru dalam agama. Kenapa? Karena para sahabat tidak pernah melakukannya hal itu. Kalau seandainya itu boleh, pasti mereka para sahabat telah melakukannya. Ya, terlebih ketika musim paceklik tadi yang kita sampaikan di muka, kemarau yang berkepanjangan, maka Umar bin Khattab meminta hujan agar Allah menurunkan dengan bertawassul kepada siapa? Paman Nabi, Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian beliau mengatakan, "Wali anna Umar tawassala bil Abbas hayyan bidu'aih." Dan juga karena Umar itu dulu pernah bertawassul dengan Abbas ketika masih hidup dengan doanya Abbas. Walam yatawassal bir Rasul ba'da mautih. Dan para sahabat waktu itu pun juga tidak bertawassul setelah meninggalnya Nabi dengan Nabi yang sudah meninggal. Maksudnya para sahabat ketika mereka bertawassul itu tidak bertawassul dengan Nabi, ya, yang sudah meninggal dunia, tapi dengan paman
pamannya. Dan itu menunjukkan bahwasanya tawassul kepada orang sudah meninggal dunia itu tidak boleh, dan menunjukkan tawassul dengan jah Nabi, kedudukan Nabi, itu pun perkara baru dalam agama. Selain itu pun juga tidak boleh. Wa hadza tawassulu qad yuaddi lisyirki. Dan tawassul jenis ini dengan jah Nabi tadi itu bisa jadi akan mengantarkan kepada kesyirikan. Wa dzalika idza i'taqada anna Allah muhtajun liwasitati basharin kal amir wal hakim li'annahu syabbah al-khaliq bil makhluk. Bahkan apabila seorang hamba itu meyakini Allah itu butuh perantara seperti manusia butuh perantara antara satu dengan yang lain, seperti pemimpin, seperti hakim yang butuh perantara untuk menyambungkan kepada masyarakat, maka hal ini dia telah menyerupakan Allah dengan makhluknya, dan itu jatuhnya pada syirik besar. Wal iyadzu billah. Demikian para jamaah sekalian yang bisa kita kaji, yang mana tawassul yang dilarang memiliki banyak ragamnya, yang diantaranya adalah berdoa kepada orang yang sudah meninggal dunia dan meminta syafaat. Demikian pula bertawassul dengan jah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka ini semuanya merupakan tawassul yang terlarang dalam agama kita. Cukuplah bagi kita di dalam bertawassul dengan 6 bentuk yang kita sampaikan melalui penjelasan para ulama di atas, dan itulah merupakan perkara yang akan membawa kepada keberkahan dan juga ijabah doa ketika kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.